Halo, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita punya cerita yang menarik banget nih buat Anda. Lokasinya di Pandeglang, Banten, sekitar tahun 1875 sampai 1878. Iya, betul. Ini kisah tentang semacam grup komedi namanya Komedi Jawa, dan ada juga ansambel bambu yang unik. Nah, idenya ini datang dari Bupati waktu itu ya, Raden Adipati Sutadiningrat. Beliau lihat rakyatnya kan pekerja keras, kayaknya butuh ketawa gitu. Betul, butuh sesuatu yang bikin hati ringan, katanya. Jadi visinya itu mulia sekali, ingin bikin semacam perayaan kebersamaan lewat hiburan. Tapi nggak semudah itu kan? Nah, itu dia. Justru di situ intinya. Ide bagus ini yang niatnya menyatukan semua kalangan, ya dari anak-anak sampai petani, pegawai, semua deh, itu langsung ketemu dua tantangan besar. Pertama, ada larangan adat setempat yang kuat banget. Terus yang kedua, ya diawasi ketat sama pemerintah kolonial Belanda. Oke. Jadi misi kita kali ini bisa dibilang membongkar gimana sih kreativitas, terus humor lokal, sama inovasi musik bambu itu jadi kunci. Iya, kunci resiliensi, bahkan mungkin ya semacam perlawanan halus gitu di tengah tekanan. Menarik. Oke, kita bedah yuk. Gimana awalnya Sutadiningrat sama adiknya, Raden Bagus Jayawinata, memulai Komedi Jawa ini? Jadi, mereka itu adaptasi cerita populer, kayak Abu Nawas misalnya. Tapi, ini yang keren, dikasih sentuhan Banten yang kental. Oh, guyonan ala Banten gitu ya? Pakai lelucon pasar, obrolan sehari-hari. Persis, sampai tokoh Abu Nawas itu diubah jadi pedagang cendol di Pandeglang. Bayangin deh. Pedagang cendol. Serius? Iya, serius. Katanya dialognya sampai diambil dari pedagang asli. Ada contohnya nih, cendol ajaib, satu kupang, bikin lidah selancar di Sungai Cibungur. Gitu kira-kira. Wih, kebayang sih lucunya. Tapi tadi katanya ada hambatan adat. Di sana ada pantangan main gamelan logam di waktu-waktu tertentu, kayak Kamis sore sampai Jumat sore, terus awal mulut sama bulan puasa. Oh, jadi gamelan logam nggak boleh? Iya, dilarang. Dan larangan ini dijaga ketat, apalagi ada tokoh kiai karismatik di sana yang katanya sih membenci musik bising. Wah, rumit juga ya. Terus gimana solusinya? Disinilah inovasinya muncul. Sutadiningrat ini cerdas. Beliau usul, gimana kalau gamelannya diganti pakai ansambel bambu? Ansambel bambu. Jadi bukan logam, tapi bambu semua. Betul, alat musiknya jadi dari bambu, ada angklung, suling, calung, beduk, bahkan mereka adaptasi gambang kromong, saron, ketuk, kempul, sampai gong besar kecil pun dari bambu. Wow, sampai gong juga dari bambu. Bambu ahli, sampai dijuluki maestro bambu. Ini kayaknya strategi negosiasi budaya yang cerdik ya. Cerdas banget. Sutadiningrat kasih alasan filosofis. Katanya suara bambu itu kan lembut, bagian dari suara alam, bukan logam yang berdentang. Jadi angklung itu kayak suara angin, suling kayak nyanyian burung, atau suara air mengalir, beduk itu kayak detak jantung bumi, gitu. Jadi dibingkai sebagai sesuatu yang natural dan spiritual ya, bukan hiburan yang berisik. Tepat sekali, dan strategi ini berhasil. Sampai ada tetua Cimanuk yang bilang, ini bukan gamelan, ini suara hutan yang memanggil kita pulang. Kena banget kan? Luar biasa. Terus pementasan perdananya gimana? Pementasan perdana itu tanggal 22 Oktober 1875 di alun-alun. Dan itu benar-benar jadi perayaan kebersamaan yang diimpikan Sutadiningrat. Panggungnya dibuat bareng-bareng, hiasannya pakai bunga liar lokal, kostumnya batik Banten motif awan larat. Keren deh pokoknya. Nah, di situ humornya mulai berkembang jadi kritik sosial ya? Iya, awalnya mungkin cuma tawa ringan, tapi lama-lama jadi alat kritik yang cerdik, semacam katarsis kolektif gitu. Jadi tempat orang melepas unek-unek bareng lewat tawa. Contoh kritiknya gimana tuh? Berani nggak sih? Ada nih contohnya. Di satu adegan, si Abu Nawas versi pedagang cendol ini nyindir tuan tanah yang serakah. Dialognya lumayan nyelekit. Tuan bilang, bayar pajak atau aku sita gerobakmu. Tapi aku bilang, tuan, gerobakku pinjam yang punya burung di hutan. Wah, itu sindiran halus tapi kena ya. Bisa ke pejabat lokal, bisa juga ke Belanda. Bisa banget. Klimaksnya lebih berani lagi. Tuan, kalau kau ambil gerobakku, besok aku jual cendol di depan kantormu.
biar semua tahu cendolku lebih manis dari janji-janjimu. Waduh, itu lumayan frontal ya untuk zaman itu. Iya, ini kan bentuk perlawanan kultural yang terselubung. Jadi warga punya ruang aman buat menyuarakan rasa nggak puas mereka. Tapi perlu Anda ingat ya, kami di sini cuma melaporkan isi sumbernya, bukan berarti mendukung pandangan politik di dalamnya. Tentu, tentu. Nah, dengan kritik setajam itu, pasti Belanda nggak tinggal diam dong. Ya, sudah diduga. Ada seorang komisaris Belanda yang dari awal udah curiga. Dia mikir, rakyat yang tertawa terlalu lepas bisa jadi tak patuh lagi. Logika penguasa gitulah. Jadi sindiran tuan tanah itu dianggap bahaya. Dianggap keterlaluan. Khawatir rakyat jadi nggak hormat. Akhirnya, setelah ada pementasan lagi di Menes, Sutadiningrat dapat peringatan keras. Disuruh berhenti atau dilarang total gitu. Iya, tapi Sutadiningrat masih coba bertahan. Katanya, tawa adalah hak rakyat. Keren sih pendiriannya. Tapi akhirnya gimana? Berhasil bertahan? Sayangnya, tekanan kolonial terlalu kuat ya. Mulai tahun 1878, pementasan besar mulai dibatasi. Lentera komedi Jawa mulai meredup gitu gambarannya. Latihannya juga diawasi ketat. Iya, diawasi. Pejabat kolonial mungkin merasa menang ya saat itu. Tapi ada catatan menarik dari asistennya. Dia sadar kau bisa hentikan panggung, tapi tak bisa hentikan cerita mereka. Dalam juga ya. Dan ceritanya memang nggak berhenti kan? Nggak berhenti, Sutadiningrat sempat dokumentasikan di Daun Lontar. Terus kisah dan leluconnya itu hidup terus di tradisi lisan, di folklore. Ya di pasar, di sawah, orang masih cerita. Tapi yang paling bertahan secara fisik apa? Justru si ensemble bambu itu. Si maestro bambu terus ngajari musik itu dipakai buat acara-acara warga kayak pernikahan, selamatan. Kata si maestro itu, panggung besarnya hilang tapi suara ini tetap di sini. Jadi, musik bambu ini yang lahir dari siasat ngakalin larangan adat malah jadi simbol ketahanan budaya Pandeglang. Bahkan diadopsi sama warga Cimanuk yang dulu mungkin ragu ya. Betul, jadi warisan yang kayaknya imun dari sensor fisik. Karena dia hidup di suara dan cerita yang terus diwariskan. Oke, jadi apa nih artinya cerita ini buat kita semua? Buat Anda yang mendengarkan. Ya ini contoh luar biasa ya, gimana adaptasi dan kreativitas manusia itu bisa muncul justru saat ada batasan. Baik itu batasan adat maupun kekuasaan. Humor sama suara alam dari bambu itu jadi alat pemersatu, alat ekspresi, sekaligus, yaitu tadi, perlawanan yang cerdik. Dan ini mungkin memunculkan pertanyaan penting buat kita renungkan ya. Gimana sih seni dan kreativitas itu bisa jadi semacam alat resiliensi atau katarsis, pelepasan emosi gitu dalam situasi yang menekan. Mungkin juga relevan dalam tantangan hidup Anda sehari-hari. Dan gimana sebuah ekspresi budaya bisa tetap hidup, cari jalannya sendiri meskipun panggung utamanya udah nggak ada. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda pikirkan ini. Waktu sebuah ekspresi budaya kayak komedi Jawa ini dipaksa turun panggung, apa dia benar-benar hilang? Atau dia cuma ganti wujud, menemukan cara baru yang lebih halus untuk tetap bergema. Mungkin ya, kayak gaung suara bambu itu tadi. Yang terbawa angin, samar-samar, tapi nggak pernah benar-benar hilang, lama setelah pertunjukannya selesai. Sesuatu untuk direnungkan ya. Oke, sampai di sini dulu deep dive kita kali ini. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.